Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran YouTube online saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang mata kuliah Mekanika Teknik 2. Pada bagian pertama ini akan saya jelaskan tentang balok Gerber. Di sini saya sebut sebagai bagian pertama. Nanti pada bagian video selanjutnya itu saya akan tetap membahas tentang balok Gerber yang saya sebut bagian kedua. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang balok Gerber, saya ingin memperkenalkan dulu terkait dengan balok Gerber ini, yaitu konstruksi balok Gerber ini itu ditemukan oleh Hendrik Gerber yang hidup pada tahun 1832 sampai 1912. Nah, si Hendrik Gerber ini menemukan balok menerus, di mana sebuah balok yang ditumpu lebih dari 2 tumpuan. Nah, oleh karenanya ketika sebuah balok ditumpu oleh lebih dari 2 tumpuan, maka konstruksinya menjadi konstruksi statis tak tentu, ya, konstruksi statis tak tentu. Oleh karenanya maka tidak dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan, ya. Untuk solusinya, artinya si Hendrik Gerber ini akhirnya menemukan konstruksi balok Gerber, di mana balok menerus yang tadi yang terdiri dari lebih dari 2 tumpuan tadi diletakkan engsel atau sendi, ya, di antara tumpuannya, sehingga pada akhirnya konstruksi yang tadinya statis tak tentu menjadi konstruksi statis tertentu, ya. Prinsipnya adalah sendi yang diletakkan itu diletakkan pada momen sama dengan 0, ya. Kemudian jumlah engselnya atau jumlah engsel atau sendi yang ditempatkan pada balok menerus itu sama dengan jumlah tumpuan dalamnya. Jadi kalau tumpuan dalamnya ada 1 tumpuan, ya, artinya secara keseluruhan balok menerus itu ditumpu oleh 3 tumpuan, maka tumpuan dalamnya berjumlah 1, maka sendi Gerbernya atau sendi palsunya itu diletakkan sejumlah 1. Peletakannya nanti tergantung kita sebagai perencana di mana. Kemudian ini adalah contohnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada balok menerus dengan 1, 2, 3, dan 4, ya. Ini 1, 2, 3, dan 4 tumpuan. Ya, kalau kita ingin menyelesaikan, maka kita nggak bisa menyelesaikan dengan persamaan statis tertentu, karena ini lebih dari 2 tumpuan. Nah, untuk menyelesaikannya dengan statis tertentu, maka kita menempatkan sendi Gerbernya, ya, sendi Gerbernya. Berapa jumlah sendi Gerbernya kita hitung tumpuan dalamnya. Karena ini ada 2 tumpuan dalam, maka sendi Gerbernya kita akan pasang sejumlah tumpuan dalamnya, yaitu 2 sendi Gerber. Ini ilustrasinya. Kemudian karakteristik sendi Gerber itu seperti apa? Pertama, sendi Gerber itu tidak dapat menerima gaya horizontal. Yang kedua adalah sendi Gerber itu diletakkan pada bagian atas. Kemudian yang ketiga adalah sendi Gerber ini merupakan sambungan. Kalau kita lihat di atas ini adalah sendi Gerbernya. Ini merupakan sambungan. Ini tumpuan utamanya, ya. Kemudian reaksi dari sendi menjadi beban pada balok di bawahnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut yang seperti apa statement di poin nomor 4 ini. Oke, beberapa sistem balok Gerber yang kita akan pelajari ini, salah satunya adalah balok Gerber dengan 3 tumpuan, ya, dengan 3 tumpuan. Jadi ini ada balok menerus A, B, C dengan 3 tumpuan. Tumpuan pertama A, tumpuan kedua B, tumpuan ketiga C. Maka untuk menyelesaikannya dalam kondisi statis tertentu, kita harus memasang 1 buah sendi, ya, sendi Gerber. Karena kebetulan tumpuan dalamnya berjumlah 1, maka untuk menyelesaikannya menjadi statis tertentu, kita tempatkan 1 sendi Gerber seperti ini. Nah,
penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Kita lihat ini sendi Gerber kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian penyelesaiannya adalah kita potong bagian per bagian. Jadi pertama saya potong dulu balok bentang A sampai dengan S sampai dengan sendinya menjadi satu buah konstruksi tertentu ya, statis tertentu. Kemudian akibat dari beban di atasnya ini akan timbul reaksi Ra dan reaksi Rs atau Ps ya pada balok bentang AS ini. Kemudian bagian kedua adalah bagian dari potongan balok menerus ini adalah S, B, dan C ya, S, B, dan C. Nah tadi pada statement ketiga bahwa reaksi yang ditimbulkan pada sendi Gerbernya ini PS ini akan menjadi beban pada balok bagian bawahnya. Jadi kalau ini saya bagi dua, ini bagian atas, ini bagian bawahnya, sama-sama dia pada kondisi statis tertentu dengan dua peletakan ya, maka si PS ini akan menjadi gaya reaksi pada batang di bawahnya atau balok di bawahnya. Ini untuk kondisi balok Gerber dengan 3 tumpuan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah balok Gerber dengan 4 tumpuan. Ya, contohnya balok A, C, D, dan B. Kemudian kita ingin menjadikannya sebuah konstruksi statis tertentu, maka kita harus meletakkan 2 buah sendi ya, 2 buah sendi di bagian dalamnya. Karena apa? Karena ini kita lihat tumpuan di dalamnya ada 2, maka untuk statis tertentu saya pasang 2 sendi Gerber. Yang pertama di titik sini, yang kedua di titik sini. Kita sebut ini sendi 1, kemudian ini sendi 2. Nah, bagaimana saya menyelesaikannya? Maka kita potong bagian-bagian dari balok menerus ini menjadi 3 bagian ya. Pertama adalah AS1, ini konstruksi AS1. Kemudian yang kedua adalah S2 ke B ya. Yang ketiga adalah bentang dari C ke C ya, dengan potongan di sini ya. Jadi kalau kita satukan ini, 3 potongan ini menjadi balok menerus seperti yang di atas dengan 2 buah sendi Gerber di konstruksi balok menerus itu. Nah, akibat beban pada bentang AS1 ini akan muncul reaksi Ra dan PS1 ya, PS1. Kemudian sama di S2B itu akan muncul RB dan PS, reaksi di titik ini ya. Nah, reaksi pada PS1 ini akan menjadi beban di balok bagian bawahnya, karena tadi saya potong di sini, maka ini akan menjadi beban ya. Kemudian sama reaksi di sini juga akan menjadi beban di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan kondisi statis tertentu. Lanjut, kita akan bahas kembali balok Gerber masih dengan 4 tumpuan, tapi peletakan sendinya di mana? Kalau tadi di luar sini, ya, ini saya tempatkan sendi-sendinya ada di bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi akan muncul nanti 3 potongan juga, tetap 3 potongan. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Nah, kita selesaikan satu-satu. Dari bentang S1 ke S2 ini akan kita hitung reaksinya. Ada reaksi di S1, PS1, dan reaksi di titik S2 ya, seperti ini. Ini PS1, kemudian ini PS2. Nah, karena batangnya dipotong supaya ini stabil, maka PS1 akan menjadi beban pada bagian balok di bawahnya, sehingga dia nanti titiknya stabil ya. Sama di sini juga sama. Nah, ini setelah itu baru kita selesaikan, kita hitung berapa masing-masing reaksi A,
C, D, dan B ya. Nanti kita akan hasil analisis dengan statis tertentu, kita akan mendapatkan reaksi di titik A, di titik C, di titik D, dan di titik B ya, dengan kondisi penyelesaian statis tertentu. Baik, kita akan melihat contoh dari soal supaya kalian bisa lebih memahaminya. Di sini saya punya contoh soal seperti berikut. Diketahui balok Gerber seperti gambar di bawah, kemudian diminta untuk menghitung reaksi pada tumpuan, kemudian gambar sharing force diagram atau SFD atau yang biasa kita sebut sebagai bidang lintang, kemudian bending moment diagramnya atau bidang momen, dan normal force diagramnya atau bidang normalnya ya. Contoh soalnya adalah seperti ini. Jadi ada balok menerus ABC, di atasnya ada beban 10 kN per meter dengan satu sendi Gerber di dalamnya. Kenapa satu? Karena sesuai dengan statement yang sudah kita bahas di awal bahwa jumlah sendi Gerber itu sama dengan jumlah tumpuan dalamnya. Nah, tumpuan dalamnya ini ada satu, maka sendi Gerbernya ini satu. Nah, sendi Gerber ini bebas kita bisa tentukan, bisa kita letakkan di sebelah kiri atau di sebelah kanannya ya. Dengan bentang dari A ke sendi Gerbernya adalah 3 meter, kemudian 2 meter dari S ke B, kemudian dari B ke C 5 meter. Nah, cara menyelesaikannya adalah pertama adalah kita akan memisahkan struktur balok menerus itu menjadi 2 bentang balok, yaitu balok A dan S atau balok bentang AS dan balok bentang SBC seperti gambar ini. Jadi ini balok AS, kemudian satunya adalah balok SBC dengan persis beban-beban yang bekerja di atasnya. Jadi ini 10 kN per meter dan ini juga 10 kN per meter. Nah, kita tinjau satu-satu nantinya. Maka pada saat bentang AS ini akan muncul reaksi RA dan RPS ya. RPS ini. Nah, RPS ini seperti aturan yang sudah kita bahas di awal bahwa reaksi di sendi akan menjadi beban pada balok di bawahnya atau balok potongannya. Jadi seperti ini. Ya. Kita tinjau. Pertama kita akan meninjau balok AS seperti ini. Balok AS jarak bentangnya adalah 3 meter. Kemudian di atasnya ada beban 10 kN per meter. Kita hitung reaksinya dengan persamaan ya. Akibat beban ini akan muncul reaksi PS dan reaksi PA. Kita akan menghitung berapa besar reaksi di PA atau di titik A atau RPA dan berapa reaksi di titik S atau RPS. Nah, saat kita menghitung reaksi di titik A atau RPA, maka tinjauannya adalah sigma momen S sama dengan 0 atau di titik sini, titik pegangnya sama dengan 0. Nah, kita hitung bahwa sigma momen S sama dengan 0, maka kalau kita urai persamaannya menjadi RPA ini dikali dengan lengannya ke titik S 3 meter dikurang dengan ini bebannya di atas ini. Beban di atas ini karena beban merata maka Q dikali panjangnya ya 3 dikali setengah atau jarak lengannya ya. Jarak lengannya adalah titik pusat bebannya ada di sini. Jadi jarak lengannya adalah setengah kali 3 sama dengan 0. Nah, kita urai RPA kali 3 dikurang Q-nya adalah 10 kN per meter. Kemudian ini 3 kali setengah kali 3. Kalau saya selesaikan persamaan ini, maka RPA-nya akan didapat 15 kN. Nah, selanjutnya RPA ini kita tinjau kembali. Selanjutnya kita meninjau sigma MA sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai reaksi PS ya, sama. Jadi identik karena ini bebannya menerus sama, maka reaksinya pasti akan sama dengan RPA ya. Jadi persamaannya
min RPS karena putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Kita ingat bahwa titik pegangnya adalah titik A, putarannya ke sana, kasih kali lengannya adalah 3, ditambah ini ya, putarannya ke sini karena putarannya ke kanan searah jarum jam, ditambah Q dikali 3 dikali setengah kali 3, setengah kali 3 adalah lengannya. Maka saya hitung dan saya selesaikan, maka reaksi RPS itu akan menghasilkan nilai 15 kilonewton. Jadi RPA sama dengan RPS. Kemudian kita cek apakah sigma V nya sama dengan 0. Jadi RPA ditambah RPS itu harus sama dengan beban di atasnya. Beban di atasnya adalah 10 kilonewton per meter. Karena ini 3 meter maka 30 ya. Jadi 10 kali 3. Kita cek RPA ditambah RPS dikurang Q kecil dikali panjangnya ini 3 meter. Jadi cek ya, hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa reaksi PS itu akan menjadi beban pada balok potongan lainnya ya. Jadi RPS ini kalau sudah kita dapat 15, maka dia akan menjadi reaksi menjadi gaya pada atau beban di balok potongannya. Ya, kita tinjau balok SBC, bentangnya adalah seperti ini. Nah, kemudian tadi ini titik S karena tadi dapat reaksi RPS-nya adalah 15 kilonewton, maka ini menjadi bebannya. Jadi menjadi beban 15 kilonewton. Nah, selanjutnya sama, kita akan menyelesaikannya dengan menghitung berapa reaksi di titik B atau RB-nya, kemudian berapa reaksi di titik C atau RBC-nya. Ya, seperti ini. Jadi sigma MC kita akan mencari RB, sigma PC sama dengan 0, maka RBP ini putarannya ke kanan ya, putarannya ke kanan, dikali lengan momennya adalah jarak dari titik B ke titik C 5 meter, dikurang, nah ini bebannya saya potong bagi 2 dulu dari sini ya, Q dikali 5 ya, dikali 5 dikali jarak dari titik sini ke titik C ya, 5 kali setengahnya. Kemudian yang kedua adalah ini, yang ini belum kita potong, yang ini sudah belum kita hitung. Jadi Q dikali panjangnya 2 ya, dikali jaraknya dari titik pusat beban ini ke titik C ya. Kalau ini 5, ini setengahnya 1, maka jaraknya adalah nanti 6, dikurang dengan bebannya ini 15 kilonewton dikali jaraknya 7 ya. Kenapa ditambah, kenapa dikurang ya, itu nanti kalian harus mengingat kembali di materi mekanika teknik 1. Nah, kita akan urai ini RBP kali 5 dikurang 10 kali 5 kali setengah kali 5 dikurang 10 kali 2 dikali setengah kali 2 ditambah 1 dikurang 15 kali 7. Ini hasil penguraian dari rumus atasnya. Maka kita akan dapat nilai RPB atau reaksi vertikal di titik B ini sama dengan 70 kilonewton. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa reaksi RPC. Titiknya sigma momen yang kita ambil adalah sigma momen MB sama dengan 0. Nah, sama ya, kita hitung ini RPC karena titik pegangnya adalah ini, RPC ke arah berlawanan arah jarum jam kita kasih negatif, lengannya adalah 5 ini. Kemudian di atasnya ada beban, kita potong dari sini, Q kali 5 ya, Q kali 5 dikali setengah kali 5 adalah jarak lengan momennya ini titik pusatnya adalah di sini untuk potongan yang ini, jadi setengah kali 5. Kemudian ini ditambah karena putarannya ke arah positif ya, searah dengan jarum jam. Kemudian untuk potongan yang di sebelah kirinya ini putarannya ke arah
berlawanan jarum jam. Kita kasih tanda negatif. Q dikali panjangnya, nih 2 ya, dikali dengan jarak titik beratnya ini ke titik B. Ya, 1/2 kali 2 sama dengan 1. Kemudian dikurang lagi gaya reaksi 15 kN dikali jaraknya ini 2. Ya, kalau saya urai, rumus ini akan menjadi seperti ini. Kemudian saya hitung reaksinya, maka RPC akan didapatkan nilai 15 kN. Nah, tadi sudah kita dapat reaksi di titik A, reaksi di titik B, kemudian reaksi di titik C. Kita cek untuk dua bentang ini harusnya sama dengan 0 ya. Jadi RPA ditambah RPC dikurang Q kali 3 ya. Terus ada ini 15 dikurang 15, maka hasilnya akan sama dengan 0. Ini ya, RPA ditambah RPS dikurang Q kali 7 ini ya. Q kali 7, ini Q kali 7. Kemudian dikurang dengan gaya 15. Oke ya. Kemudian kita cek apakah dia memenuhi syarat dari sigma P sama dengan 0 untuk konstruksi potongan ini. Ya, sigma V sama dengan 0. Ini ada gaya RBP ya. Kemudian ada RPC dikurang panjang beban meratanya karena ke bawah. Kemudian dikurang dengan gaya 15 kN tadi. Jadi ini kalau kita hitung, maka ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, oke, artinya kita sudah mendapatkan nilai reaksi A, nilai reaksi B, nilai reaksi C pada balok menerus yang kita tinjau, yang di atasnya bekerja beban Q sebesar 10 kN per meter. Nah, ini ya seperti ini. Sekarang kita masuk ke perhitungan bidang lintang. Bidang lintangnya persis sama dengan bagaimana kita menghitung bidang lintang pada mekanika teknik 1. Ya, jadi kita tempatkan dulu reaksi 15 ton hasil perhitungan tadi. 15 kN, kemudian di sini ada 70 kN. Kemudian di sini ada 15 kN. Nah, kita hitung di titik A atau D, gaya lintang di titik A. DA sama dengan RPA karena ke atas. Jadi sama dengan 15 ton. Kemudian kita hitung D di titik S. D di titik S tadi sama dengan reaksi di titik S. Ya. Atau reaksi di titik S karena menjadi beban, maka akan menjadi beban minus RS. RPS minus RPS. Ini kalau kita hitung, ini dikurang dengan panjang ini 3 kali Q-nya berapa? 3 kali Q, jadi minus 15 kN sampai sini. Kemudian di titik sini B bagian sebelah kiri ini adalah DS dikurang sepanjang ini ya, 10 kali 2-nya sama dengan 35. Kemudian DB kanannya ini bekerja reaksi 10 ton. Jadi nilai ini tadi minus 35 ditambah dengan reaksi 70 ton, dapatnya adalah 35 kilonewton ya. Nah, sampai sini kita dapat bidang lintang. Kemudian lanjut ke di titik C kiri ya, sebelum reaksi C bekerja. Ini DB dikurang dengan panjang ini, beban ini berapa? 10 kali 5, jadi 35 kN dikurang 10 kali 5 atau 50, jadi dapatnya minus 15. Kemudian DC kanan itu adalah setelah
gaya reaksi RPC bekerja. Jadi persis ya. Jadi di sini 0, kemudian berakhir dengan 0. Di sini nilainya di B kanan, di B kanan ya. Di B kanan itu 30 kN. Kalau saya gambarkan bentuknya akan seperti ini. Jadi naik sebesar reaksi RA, kemudian dia menurun sampai sini minus 15 kilonewton ya. Kemudian sampai dB minus 35 kilonewton. Ada reaksi RB 70, dia akan sebesar 30 kilonewton positif, kemudian turun ya sampai sini minus 15 kilonewton, kemudian kembali ke 0. Nah, selanjutnya kita sudah menghitung bidang lintang. Selanjutnya kita akan menghitung bidang momen ya, bending moment diagramnya. Ya, bending moment diagramnya sama seperti tadi. Kita gambarkan dulu konstruksi balok menerusnya, kemudian reaksi-reaksi yang ada di tumpuan-tumpuannya A, B, dan C. Kemudian persis dengan saat kita mempelajari di mekanika teknik 1, MA adalah 0 ya, karena belum ada gaya. Lengannya juga ada gaya tapi lengannya 0. Jadi RA kali lengannya 0 itu ya, sama dengan 0. Kemudian kita hitung di S. Di S ini jaraknya 3 meter ya, 3 meter. Tapi sebelum ke 3 meter kita masuk ke 1,5 dulu. Kita mau cari berapa besar momen di jarak 1,5 meter dari titik A. Sekitar sini kita hitung. M 1,5 dari titik A sama dengan RA dikali lengannya 1,5 meter dikurang Q ya. Q sebesar ini, sebesar 1,5 dikali setengah kali 1,5 ya. Dapatnya adalah sebesar ini 11,25, jadi 1,5 11,25. Kemudian di titik S ini kita hitung RAP kali panjangnya ini lengannya dikurang besar beban ini adalah Q kali 3 ya. Ini Q beratnya, panjangnya 3, Q kali 3, lengannya adalah setengah kali 3. Ya, kalau kita hitung ini harus sama dengan 0. Nah, ini karena dia harapannya sendi Gerber sebagai sebuah sambungan itu konstruksinya adalah konstruksi stabil sehingga tidak akan mengalami letupan 0. Nah, sampai sini sudah benar ya. Kemudian di titik B kita lanjutkan di titik momen pada jarak 5 meter. Momen di jarak 5 meter itu sama ya, seperti ini. Momen di jarak 5 meter kita hitung RPA kali 5 dikurang Q kali panjangnya ini, kemudian dikali lengannya setengah dari 5. Hasilnya adalah minus 50 kilonewton. Jadi di titik sini ini ada momen sebesar minus 50 kilonewton. Kemudian baru di titik tengahnya ya, kita ingin mencari nilai maksimumnya di M 7,5 ya. Kalau ini 2,5 ditambah 5 7,5. Saya hitung dengan rumus itu. Rumusnya ini RAP dikali 7,5 dikurang dengan Q kali 7,5 dikali lengan momennya ke 7,5 ya, ditambah ini ada reaksinya ke arah sana, RBP dikali 2,5 ya. Hasilnya adalah 6,25 kilonewton. Kemudian selanjutnya adalah saya meninjau di titik C. Kalau kita hitung titik C-nya ini akan menghasilkan nilai 0 ya di sini ya. Di sini 0. Nah, ini. Nanti saudara silakan menghitung sendiri di jarak 8,5 dari titik A maupun jarak 10 dari titik A atau di titik C sini. Ya. Nah, kalau saya gambarkan nilai-nilai ini bentuk momennya adalah seperti ini. Di titik A sama dengan 0, kemudian di sendi Gerbernya sama dengan 0, kemudian nanti momen negatif paling maksimumnya adalah 50 kilonewton, min 50 kilonewton meter ya. Ini kilonewton meter, ini kilonewton meter. Kemudian di titik C itu akan sama dengan 0. Nah, ini ya.
Jadi ini untuk bidang N seperti apa bidang N-nya? Bidang normalnya. Kita lihat nggak ada gaya reaksi dalam arah sejajar dengan sumbu batangnya atau A, B, C-nya ini. Jadi pasti bidang normalnya adalah 0. Jadi nggak perlu kita hitung. Saya rasa itu yang bisa saya bagi untuk materi pertama ini. Tugas buat pertemuan pertama ini adalah seperti ini. Jadi saya minta kalian untuk menghitung berapa reaksi di titik A, C, D, dan B pada konstruksi seperti ini dengan beban 10 kN per meter, bentangnya ini. Ya. Kemudian setelah dihitung reaksi, saya minta juga saudara untuk menggambarkan atau menganalisis gaya lintangnya, kemudian digambar, kemudian gaya momennya dianalisis, kemudian digambar. Ya, itu yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di video tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat lebih besar buat kalian dan buat semua yang membutuhkan pembelajaran online seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.